Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Yang tidak hadir hari ini siapa? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas silakan dipimpin doa. Pagi. Terima kasih. Sebelumnya kita kan sudah mempelajari materi kecerdasan artifisial. Ya. Nah, kemarin itu kita mempelajari Blockly ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran baru. Pelajaran baru adalah kita dengan kecerdasan artifisial atau coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, kalian sudah pernah dengar AI belum? Ya. Terus tahu nggak pengertiannya? Tahu. Ya, apa Mas? AI adalah bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya dibutuhkan kecerdasan manusia. Ini mencakup teknik dan algoritma yang memungkinkan mesin untuk memahami, belajar dari data dan membuat keputusan yang cerdas. Ya, tadi apa? AI apa yang paling depan adalah Bidang dalam ilmu komputer. ya, bidang dalam ilmu komputer. Ya, AI itu bidang dalam ilmu komputer. Nah, sebelum AI ada, itu sejarahnya gimana? Ada yang tahu? Ya, silakan. Sejarah AI dimulai sekitar tahun 1992 ketika para ilmuwan dan peneliti komputer mulai memikirkan cara untuk membuat itu dalam Ya, AI itu sejarahnya itu ditemukan pada tahun 1950. Nah, sekarang apa hubungannya di pelajaran informatika? Apa hubungannya, Mas? Informatika dan kecerdasan buatan atau AI adalah dua hal yang saling berkaitan. Informatika membantu dalam penggunaan teknologi informasi untuk mengembangkan AI. Misalnya, dalam menciptakan komputer pintar yang mampu belajar dari data atau membuat keputusan sendiri. Di bidang informatika dipelajari cara mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data yang diperlukan untuk melatih AI. Selain itu, dipelajari juga berbagai teknik dan algoritma yang digunakan untuk membuat AI menjadi lebih pintar dan efektif. Kemudian AI dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti rekomendasi produk, online, pengolahan suara, atau pengolahan gambar. Namun perlu diperhatikan juga masalah etika dan keamanan dalam penggunaan AI. Jadi, informatika membantu memahami dan menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan teknologi yang lebih cerdas dan berguna bagi banyak bidang kehidupan. Nah, itu tadi hubungan AI dan informatika. Nah, kegunaannya itu apa? Kan tadi ada apa tadi, Mas? Yang itu etika dan kegunaan ya. Sekarang kegunaan AI itu apa? Ya, Mbak. Kegunaan AI. dari aksi dan virtual seperti streaming dan berbagai asisten yang membantu dalam mencari informasi, melakukan pengingat, hingga memainkan fungsi faktor kita. Hingga teknologi pengetahuan wajah yang memfasilitasi keamanan di smartphone dan kemampuan privasi di media sosial. Di sektor transportasi, AI digunakan dalam aplikasi navigasi untuk memberikan kemudahan cepat dan menghindari kemacetan lalu lintas. Bahkan dalam bidang kesehatan, AI membantu dalam mendiagnosis penyakit melalui pengingat gambar medis seperti CT scan dan MRI, serta memfasilitasi pengembangan otak melalui analisis data besar dan simulasi komputer. Di rumah, perangkat pintar yang dikendalikan oleh AI seperti termostat
Nah, kegunaan AI tadi itu kan banyak sekali ya. Ada di rumah sakit yaitu untuk CT scan atau MRI. Tahu CT scan enggak? Tahu CT scan enggak? Enggak tahu. Itu CT scan nanti kalian penyakit yang dalam nanti di scan kalian. Ya, kayak penyakit apa aja, jantung gitu ya. Sebelum dibedah itu di CT scan dulu. Ya, dimana itu letak kayak misal ada usus buntu itu atau ada batu ginjal, ya nanti di CT scan dulu, ya setelah itu baru dilanjut ke tindakan. Nah, seperti kalau kalian di sekolah kan kalian punya HP ya, ada apa namanya, apalagi sekarang di WhatsApp ya, di WhatsApp ada apa? Meta AI ya. Nah, kalian bisa nanya di situ, nanya apa saja ya, itu bisa. Nah, terus dampak positifnya apa untuk kita mempelajari ya? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ia memungkinkan otomatisasi tugas-tugas repetitif, membebaskan waktu manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih kompleks dan aktif. Analisis data yang lebih baik, kemampuan AI dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data secara cepat dan efisien, membantu manusia dalam mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang tersedia. Pengembangan teknologi dan inovasi AI menjadi pendorong utama dalam pengembangan teknologi baru, membuka peluang baru dalam berbagai sektor seperti transportasi, manufaktur, dan layanan konsumen. Peningkatan kualitas hidup asisten virtual mempercepat fitur yang dikendalikan oleh AI, meningkatkan efisiensi, energi, kenyamanan, dan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan dalam pendidikan dan penelitian. Dalam pendidikan, AI menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di bidang penelitian, AI membantu dalam analisis data kompleks dan pemodelan matematika, memungkinkan penemuan baru dalam berbagai bidang teknologi. Nah, itu ya. Terus tadi kan mbaknya bilang apa? Efisiensi ya. Sekarang lebih efisien. Kita tidak perlu megang uang ya. Kita beli pakai scan QR code ya. Atau yang biasanya apa itu yang pakai nomor HP itu? Pembayaran yang kalau kalian beli skin gitu nggak perlu ini kan ya, skin di FF. Nah itu kan ya. Nah kalian kamu sudah gampang, udah pakai barcode, udah nggak perlu megang uang ya. Terus parkir aja sekarang udah bisa kalau kalian di rumah sakit atau di mana, di hotel-hotel kayak gitu, kalian kan nggak perlu pakai uang, di scan. Terus nanti kalau kalian makan juga di scan ya, parkir ya. Sekarang kayak gitu. Nah, tadi juga ada pengenalan wajah ya. Nah, sebelum kita ke dampak positif ke dampak negatifnya, AI juga biasanya membaca. Kalau ini apa gambar apa? Gajah ya. Kalau kalian mencari di AI dengan gambar seperti ini, otomatis kan nggak langsung menjawab kan AI kan. Dan kalau kalian misal ini sebutkan 3 kata kuncinya biar AI bisa membaca apa aja. Belalai ya, punya belalai, terus punya daging, terus berbadan besar ya. Nah itu kita harus spesifik supaya AI itu bisa membaca apa yang kita minta ya. Kalau kalian menugaskan AI itu tidak spesifik, ya AI tidak bakalan menjawab atau mengeluarkan hasil yang kalian minta ya. Sekarang itu kan tadi dampak positifnya, sekarang dampak negatifnya apa? Ada yang tahu? Ya silakan. Pengangguran struktural, peningkatan produksi
yang disebabkan oleh AI dapat mengakibatkan penggunaan struktural di beberapa sektor pekerjaan. Karena tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia ini diambil oleh sistem AI. Ketergantungan yang berlebihan. Ketergantungan yang sudah ada dalam melakukan keputusan dan penyelesaian tugas dapat mengakibatkan penurunan kemampuan manusia untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan secara mandiri. Kebocoran data dan privasi. Dalam beberapa kasus, penggunaan AI untuk menganalisis data besar-besaran dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi manusia dan pelanggaran privasi, terutama jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi informasi sensitif. Kesenjangan digital. Akses terbatas terhadap teknologi AI dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk beroperasi dengan AI dapat memperbesar kesenjangan digital antara individu, kelompok, dan negara. Ya, tadi apa yang pertama Mas? Ke pengangguran ya. Pengangguran meraja lela ya. Karena kenapa? Karena tadinya tugasnya manusia sekarang diganti oleh AI ya. Contohnya kalau di pabrik pembuatan mobil yang tadinya masang baut, masang itu ya, itu orang sekarang tinggal mesin itu dibikin oleh AI dengan kita dibikin oleh manusia menggunakan perangkat AI. Jadi kita tidak perlu susah-susah atau lama-lama untuk bayar orang ya. Kalau kalian sering menggunakan AI sama aja kayak kalau kalian sering menggunakan HP ya. Contohnya kalau kalian sering menggunakan HP, kalau setiap malam, setiap bangun tidur yang dicari apa? HP. Nah itu jadi dampak negatif kalian nanti ketika nggak pegang HP udah kayak orang bingung ya. Mau ngapain ya saya ya, kayak gitu kan ya, kan kayak gitu. Terus yang ketiga Pak? Nah, kebocoran data. Kalian kalau sering menggunakan AI ya, sering banget nih AI digunakan, pasti akan mengalami kebocoran ya. Kalau bahasa kalian ya dihack oleh orang. Tapi karena kalian sering menggunakan AI, jadi data kalian itu bebas bebas keliling ke mana-mana karena kalian sering menggunakan ya. Jadi jangan sering menggunakan AI, boleh menggunakan AI digunakan secara positif ya, jangan berlebihan ya Mas, Mbak. Nah terus yang keempat apa? Kesenjangan digital ya. Jadi kalau itu berarti kalau kesenjangan digital apa tadi pengertiannya? Akses terbatas terhadap apa? Teknologi AI ya. Ya itu udah semuanya. Sekarang bentuk kelompok, langsung ke kelompoknya masing-masing, silakan berkumpul langsung satu kelompok. Berkelompok berarti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ya silakan langsung dibagi kelompok.
silakan dikerjakan yang sudah menerima. Ya, Pak Gani kasih waktu untuk mengerjakan itu selama 5 menit. Cukup apa enggak? Udah 5 menit ya. Silakan kerja sama. Ini warna apa? Ini warna apa ya? Ya sudah. Selesai belum? Temanya kan? Gimana? Ini saja ya, ini misal ini coklat ya benar ini juga saja. Ya. Selesai belum kan? Ya. Selesai belum? Ya, 2 menit lagi ya. Belum?
Dan ya silakan presentasikan. Yang mau maju dulu siapa? Iya, kelompok sini. Silakan. Saya maju ya. Silakan diperkenalkan. Ya, salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dalika. Lanjut. Ya. Ya, ini apa? Alatnya yang pertama. Berapa kali berapa? Alatnya apa? Dari atas ya, dari atas sampai ke bawah. Makanya apa aja silakan. Hasil dari 4 dibagi 2 yaitu 8 berwarna kuning. Apa warna kuning ya, terus lanjut. Hasil dari 4 kali 10 hasilnya 40. Dari 4 kali 2 Warnanya apa? B gitu ya. Warnanya pink. Lanjut. hasil dari 4 kali 10 adalah 28 warnanya biru. Hasil dari 4 kali 5 20 warnanya oranye. Ya, lanjut. Hasil dari 4 kali 7 28 warnanya biru kuning. Hasil dari 4 kali 6 28 warnanya biru. Hasil dari 4 kali 8 adalah 12. Warnanya apa? Hasil dari 2 kali 3 12 warnanya biru. Hasil dari 4 kali 6 adalah 24. Hasil dari 4 kali 10 hasil 49.
Sudah ya? Ya, masuk. Dua. Ayo masuk. Masuk dong, Pak. Ya, sebelum ke kelompok ini, Pak ini punya buat penyemangat ya. Kita kalian dari Pak ini yang pertama tepuk semangat udah pernah? Udah pernah? Gimana tepuk semangat? Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ya, kenalkan namanya dulu, Pak. Satu-satu dari sana ke sana. Kenalkan saya Pak Perkenalkan nama saya Yusuf. Perkenalkan nama saya Maulana Asrasiti Kalmari. Ya, silakan. Ketika nyebutin ini di hasilnya ini hasil ini kali ini hasilnya warna apa ya, dikasih tahu teman-temannya. Ya, silakan. Berapa dikasih dulu kan ini kasih tahu teman-temannya. Nah, ya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa? Hah? Merak ya? Benar apa belum merak? Belum merak ya? Ini misal dari bawah 8 kali 10. Ini warnanya apa? Gitu ya. Ya. 8 warna pink.
Sekian dari kelompok kami. Mohon dan salam maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan maju. Yang keras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan dari kelompok. Ini adalah gambar dalam sejarah. Kami akan menyebutkan warna-warna dari yang ada di sini. Hasil dari 5 kali 6 adalah 30 warna biru. Hasil dari 8 kali 5 adalah warna pink 40. Hasil dari 5 kali 8 40 warna pink. Hasil dari 10 kali 5 50 warna hasil dari 5 kali 6 30 warna biru. Hasil dari 10 kali 5 warna 50 warna kuning. Hasil dari 8 kali 5 40 warna Hasil dari 5 kali 3 45 warna ungu. Hasil dari 10 kali 5 30 warna muda. Lima kali 5 adalah 25 dua. 5 kali 1
hasil dari 5 kali 2 10 menit. Dari 2 kali 5 10 menit. Hasil dari 5 kali 3 adalah sore 15. Hasil dari 5 kali 5 Hasil dari 5 kali 2 adalah 10 menit. Hasil dari 2 Ya, dari kami Suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan presentasikan dari hasil kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yasir. Hasil dari 6 kali 10 60 angka. Ya itu gambar apa mas? Gambar apa dulu itu situ? Ya ini gambar istana ya. Gambar istana dan hasilnya udah ada. Silakan saya lihat.
Nah, sekarang sudah kita pelajari semuanya tadi ya. Sekarang sebelum itu Pak Gani mempunyai tugas nanti dikerjakan di rumah masing-masing ya. Silakan. Ini tugasnya ya. Nah, kita refleksi pelajarannya tadi. Bagaimana pelajarannya? Ada yang ini angkat tangan? Ya, tangan. Gimana ya? Pelajarannya bagaimana? Seru ya? Terus? Apalagi? Menyenangkan ya? Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti kalian akan Pak Gani ajarkan ke, kalau hari ini kan baru pengenalan di AI-nya saja ya, belum prakteknya. Nah, nanti setelah ini pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, nanti kalian akan mempelajari langsung ke AI, yaitu bisa ke ChatGPT atau ke Canva ya. Nanti bagaimana membuat perintah-perintah yang sesuai dengan kalian inginkan ya. Terima kasih dari Pak Gani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.